Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, kasus seorang suami yang diduga sekap istri dan 8 anaknya yang sempat menghebohkan publik beberapa hari yang lalu di sebuah kontrakan di Jalan Antasari, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung kini masuki babak baru. Setelah sempat diungsikan ke rumah aman, kini keluarga malang yang terdiri dari 8 anak dan sang ibu bernama Parlinawati itu dibawa oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Lampung Tengah, bernama Yayasan Srikandi. Mereka dibawa ke Lembaga Srikandi lantaran lembaga yang ada di Bandar Lampung tak ada yang mau menampung satu keluarga itu sekaligus. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Sriwati, saat ditemui di ruang kerjanya oleh Kupas TV, pada Senin 30 Januari 2023 mengatakan, lantaran di Bandar Lampung tidak ada lembaga yang mau menampung, sehingga pihaknya berinisiatif membawa keluarga malang itu ke Lembaga Srikandi yang ada di Lampung Tengah. Sriwati menyampaikan, bahwasanya sang istri Parlina tidak ingin lagi kembali bersama suaminya, sehingga mereka mencarikan tempat tinggal sementara untuk keluarga itu. Dari ke-8 anak, yang paling besar berumur 17 tahun dan yang paling kecil umur 7 bulan, sehingga dalam kasus tersebut yang terlibat bukan hanya Dinas Sosial, namun juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian pihak kecamatan dan kelurahan tempat mereka pernah mengontrak. Dinas Sosial juga fokus terhadap kondisi psikologis anak-anak tersebut. Terlebih ada satu anak yang harus meminum obat setiap hari karena sedang sakit. Sriwati mengaku pihaknya tidak mungkin memisahkan satu persatu anak tersebut dengan ibunya, karena mereka masih membutuhkan sosok orang tua walaupun hanya ada ibu, paling tidak ada yang mengayomi mereka. Di Lembaga Srikandi, selain kebutuhan pangan akan terjamin, anak-anak yang masih sekolah juga bisa melanjutkan pendidikannya. Sriwati mengaku, setelah dititipkan di Yayasan Srikandi nanti, pihaknya akan tetap memantau perkembangan sekeluarga itu. Sriwati menekankan, dasar pihaknya menempatkan keluarga malang itu di Yayasan Srikandi adalah demi keselamatan mereka sendiri, agar terhindar dari kemungkinan adanya tindakan kekerasan jika tetap berkumpul dengan suaminya. Ditambah agar menjamin kebutuhan sehari-hari mereka, mengingat Parlina tidak bekerja, ditambah kebutuhan 8 orang anak yang pastinya tidak sedikit. Dinas Sosial sendiri sebetulnya bukan Dinas Sosial sendiri seharusnya yang banyak terlibat ya, mulai dari PPPA, kemudian kecamatan dan kelurahan, tetapi Dinas Sosial berperan di sini adalah ada keterkaitannya dengan masalah anak-anak, dan yang kedua masalah psikologis anak, karena setelah dari asesmen kita, dari TKSK kita, ternyata salah satu dari anak Ibu Parlinawati ini ada memiliki gangguan psikologis yang dia harus minum obat setiap hari, bahkan dia itu sudah minum obat dari kelas 1 SMP. Nah kemudian dari asesmen mereka nggak mungkin dipisahkan, secara psikologis mereka tidak akan dipisahkan. Yang kedua, kita melihat dari keluarga Bu Parlina ini kan ada 8 anak yang masih di bawah umur semua. Paling besar adalah berumur 17, itu pun masih kelas 3 SMP. Jadi kalau seandainya mau kita rujuk di lembaga yang ada di Bandar Lampung satu persatu, kita sepertinya tidak memungkinkan untuk memisahkan mereka. Bagaimanapun mereka ini membutuhkan sosok seorang orang tua, meskipun orang tuanya mungkin nggak lengkap, hanya ada ibu, tetapi paling tidak ada yang mengayomi mereka. Nah, dasar Dinas Sosial kenapa sampai memindahkan ke Lembaga Srikandi yang ada di Lampung Tengah itu dasarnya adalah mereka nanti berada di satu tempat, meskipun mungkin bukan berada, tapi mereka berdekatan, mungkin rumahnya seperti mereka ditempatkan di satu tempat, masih bisa ketemu orang tuanya, masih bisa disekolahkan, kemudian makan minumnya juga terjamin untuk saat ini demi menyelamatkan menyelamatkan kehidupan mereka saat ini. Bu Parlinawati ini kan melihat dari kasusnya kan sudah ada kekerasan dari suami. Jika sudah ada kekerasan dari suami sedangkan Bu Parlina ini nggak bekerja dengan 8 anak, bisa kita bayangkan bagaimana makan minumnya dia sehari-hari.
Sedangkan kita di dinas sosial untuk memberikan mereka istilahnya makan setiap hari kan tidak memungkinkan. Nah, satu-satunya jalan bantuan dari dinas sosial adalah memberikan akses mereka yang bisa membantu mereka, yaitu di Yayasan Sri Kandi, dengan tujuan untuk sementara kita lihat kalau memang di sana ada perkembangan dan kebaikan untuk Ibu Parlina, ya insya Allah mungkin nanti terus berlanjut. Tetapi jika tidak ada, dinas sosial nggak akan tinggal diam, kita tetap nanti meminta bantuan. Kalau toh dinas sosial misalnya tidak bisa bekerja sendiri, kita akan melibatkan beberapa OPD, kalau perlu kita nanti akan minta bantuan dari Kementerian Sosial. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV melaporkan.